Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah token yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu EVA dari EVA Protocol. Pertanyaan utamanya, bisakah token ini menembus harga 5 dolar? Dan kalau bisa, kapan kira-kira itu akan terjadi? Saya akan langsung berterus terang dari awal. Ada banyak risiko yang perlu kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa memahami gambaran besarnya. Mari kita bedah bersama-sama. Pertama, mari kita kenali dulu apa itu EVA. EVA adalah token utilitas untuk sebuah protokol DeFi atau Decentralized Finance yang dibangun di atas ekosistem TON dan BNB Chain. Yang menarik adalah integrasinya langsung dengan Telegram melalui fitur mini. App ini membuatnya sangat mudah diakses oleh jutaan pengguna Telegram di seluruh dunia. Berdasarkan data, token ini baru saja diluncurkan sekitar awal Oktober tahun 2025 saat video ini dibuat. Harganya berada di kisaran 3,7 hingga 4,2 dolar. Untuk data paling akurat, selalu cek sumber seperti CoinMarketCap atau CoinGecko. Ya, saat ini CoinMarketCap mencatat harganya di sekitar 3,72 dolar. Sekarang, mari kita lihat total pasokannya. EVA memiliki pasokan maksimum sebanyak 50 juta token. Namun, yang beredar saat ini atau circulating supply-nya masih relatif kecil, yaitu sekitar 6,6 juta token. Angka ini penting karena pasokan yang rendah di awal seringkali bisa mendorong harga naik jika permintaan tinggi. Oke. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja faktor yang mendukung potensi EVA untuk naik ke 5 dolar? Alasan pertama dan yang paling logis adalah targetnya tidak terlalu jauh. Dengan harga saat ini yang sudah mendekati 4 dolar, mencapai 5 dolar hanya membutuhkan kenaikan sekitar 25 hingga 35%. Secara persentase, ini jauh lebih masuk akal dibandingkan mengharapkan token yang harganya masih di bawah 1 sen untuk tiba-tiba meroket. Ini bukan lonjakan ribuan persen, tapi kenaikan yang lebih stabil dan terukur. Alasan kedua, dan ini yang paling krusial, adalah utilitas nyata dari proyek ini. EVA bukan sekadar token spekulatif tanpa kegunaan. Protokolnya menawarkan layanan pinjaman minimum atau lending dan borrowing, yang merupakan tulang punggung DeFi. Selain itu, ada integrasi wallet langsung di Telegram. Dan token EVA itu sendiri berfungsi untuk staking, governance, atau pengambilan keputusan, serta pengurangan biaya transaksi di platformnya. Utilitas yang jelas seperti ini memberikan nilai fundamental yang kuat. Alasan ketiga adalah adopsi awal yang cukup mengesankan. Menurut laporan, sebelum tokennya diluncurkan pun, protokol ini sudah mencatatkan lebih dari 300.000 dompet pengguna dan volume transaksi lebih dari 1,4 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa produknya memang sudah digunakan dan memiliki basis pengguna yang solid, bahkan sebelum tokennya diperdagangkan secara luas. Ini adalah sinyal positif yang kuat. Namun, seperti yang saya bilang di awal, kita juga harus realistis dan melihat sisi lainnya. Apa saja faktor yang bisa menghambat EVA mencapai target 5 dolar? Faktor penghambat pertama adalah karena token ini masih sangat baru. Setiap proyek baru pasti membawa ketidakpastian. Kita belum tahu bagaimana jadwal pelepasan token yang terkunci atau vesting akan memengaruhi harga. Jika sejumlah besar token dilepas ke pasar sekaligus, ini bisa menciptakan tekanan jual yang signifikan dan menekan harga turun. Likuiditas dan adopsi jangka panjang juga masih harus terus dibuktikan seiring berjalannya waktu. Faktor kedua yang berada di luar kendali proyek itu sendiri adalah kondisi pasar kripto secara keseluruhan. Sebagus apapun sebuah proyek, jika sentimen pasar secara umum sedang bearish atau turun, hampir semua token akan ikut terseret turun. Jadi, kinerja EVA tidak hanya bergantung pada fundamentalnya sendiri, tetapi juga pada kesehatan pasar kripto secara global. Faktor ketiga berkaitan dengan tokenomics dan pasokan. Meskipun pasokan yang beredar saat ini kecil, kita harus waspada terhadap jadwal unlocking token di masa depan. Pelepasan token untuk tim investor awal atau alokasi lainnya bisa meningkatkan pasokan yang beredar secara drastis dan berpotensi menyebabkan aksi jual. Jadi, target 5 dolar itu mungkin bisa tercapai, tapi bisa jadi tidak bertahan lama jika ada tekanan jual yang besar setelahnya. Jadi, kesimpulannya,
kenaikan 25 hingga 35% ini tetap membutuhkan katalis atau pemicu. Pemicu ini bisa berupa berita listing di bursa besar, adopsi fitur baru yang masif, atau pengumuman kemitraan strategis yang penting. Baik, dengan mempertimbangkan semua faktor pendukung dan penghambat tadi, mari kita coba buat prediksi kapan harga $5 ini bisa tercapai. Saya akan memberikan dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah skenario optimis. Jika pasar kripto secara umum kembali bullish sentimen positif dan pada saat yang sama, EVA berhasil mendapatkan listing di bursa CEX utama seperti Binance atau Coinbase, maka volume dan likuiditasnya akan meningkat secara signifikan. Dalam kondisi ideal seperti ini, target $5 bisa saja tercapai dalam waktu relatif singkat, mungkin dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Katakanlah di bulan Desember tahun 2025. Tapi ingat, ini skenario paling ideal. Skenario kedua adalah skenario yang lebih moderat dan realistis. Di skenario ini, pertumbuhan proyek berjalan dengan stabil, tapi tidak mengalami ledakan besar. Adopsi terus berjalan, komunitas berkembang, tapi tidak ada lonjakan euforia yang masif. Dalam kondisi seperti ini, target $5 kemungkinan akan tercapai secara bertahap. Mungkin di kuartal pertama tahun 2026, yaitu antara bulan Januari hingga Maret, pertumbuhannya lebih organik dan berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa prediksi waktu ini, terutama skenario optimis di bulan Desember, bukanlah sebuah jaminan. Ini hanyalah sebuah kemungkinan yang bisa terjadi jika semua kondisi yang mendukung terpenuhi dengan sempurna. Lalu, apa rekomendasi saya untuk Anda yang mungkin tertarik dengan EVA? Jika Anda mempertimbangkan untuk masuk posisi, ya, EVA bisa dimasukkan ke dalam portofolio Anda sebagai aset spekulatif. Tapi dengan alokasi dana yang Anda siap untuk tanggung risikonya. Jangan pernah menggunakan uang yang Anda tidak siap kehilangannya. Karena target kenaikannya relatif terjangkau, sekitar 25 hingga 35%, Anda bisa mempertimbangkan untuk masuk di harga saat ini. Namun, yang terpenting adalah selalu siapkan rencana. Tentukan di harga berapa Anda akan menjual untuk mengambil untung. Dan yang lebih penting lagi, tentukan stop loss atau level harga di mana Anda akan keluar jika ternyata harganya bergerak turun untuk membatasi kerugian. Jangan biarkan emosi mengambil alih keputusan trading Anda. Selanjutnya, pantau terus katalis-katalis utama yang bisa mendorong harga. Apakah ada rumor atau berita tentang listing di bursa besar? Apakah protokolnya meluncurkan fitur baru yang inovatif seperti kartu debit kripto atau pinjaman tanpa agunan? Apakah ada pengumuman kemitraan dengan proyek besar lainnya? Informasi seperti ini sangat krusial. Satu, alahi kelola ekspektasi Anda. Jangan berharap EVA akan langsung meroket ratusan persen dalam semalam. Target $5 dari harga $4 adalah target yang sehat dan realistis, bukan sebuah moonshot gila-gilaan. Perlakukan ini sebagai investasi pertumbuhan yang butuh momentum, bukan tiket lotre. Dan yang terakhir, tapi yang paling penting dari semuanya, diversifikasi adalah kunci. Jangan pernah menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Seberapapun menariknya sebuah proyek baru, jangan pernah alin hanya pada satu token. Sebarkan investasi Anda ke beberapa aset yang berbeda untuk mengurangi risiko. Jadi, itulah analisis mendalam saya tentang potensi token VATA untuk mencapai $5. Proyek ini punya fundamental yang menarik dengan utilitas nyata dan adopsi awal yang kuat. Namun, risikonya sebagai proyek baru di tengah pasar yang fluktuatif juga tidak bisa diabaikan. Semoga analisis ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Ingat, selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai EVA, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video analisis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.